حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيد المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا معشر المسلمين رحمكم الله أما موضوعنا اليوم في هذه الجمعة المباركة فهو حفظ الدين. Adapun tema kita di khutbah yang barakah ini adalah hifzuddin. Hifzuddin berarti memelihara atau menjaga agama. Terdiri dari dua kata, hifzun dan ad-din, menjaga agama. Maka kata menjaga ini menggunakan kata hifzun dari kata hafizah, yakni menjaga dan memelihara. Namun bila kita beralih pada konteks Al-Quran, maka hifzun ini menjadi artinya menghafal. Kenapa demikian? Karena sungguhnya di antara cara menjaga Al-Quran maka adalah dengan cara menghafalnya. Maka para penghafal Al-Quran adalah huffaz, tidak hanya menghafal semata tetapi menjaga Al-Quran. Tentu Allah sendiri sudah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga dan memeliharanya. Namun itu dari konteks vertikal. Allah sudah menjamin keberlangsungan dan keberadaan Al-Quran yang tidak akan bisa ditahrif atau diselewengkan oleh siapapun. Tapi cara menjaganya adalah sebuah implementasi bahwasanya kaum muslimin berupaya untuk menghafalnya. Itulah cara menjaga yang terbaik. Maka jangan kita biarkan para huffaz saja, para imam-imam kita saja yang menjaganya. Kita juga harus dapat menjaga dan memeliharanya. Bila bukan karena huffaz, maka Al-Quran itu akan diselewengkan. Sebuah cerita terjadi di Libanon. Ada sebanyak Quran dicetak. Ternyata yang dicetak itu oleh Israel. Maka tentu ada keraguan. Ini dicetak Quran ini untuk apa ini? Sehingga coba dibaca berkali-kali melalui para huffaz, maka sekali tidak ditemukan ada kekeliruan di sana. Kedua kali juga tidak ditemukan. Sampai ketiga kali tidak dapat menemukan apa kekeliruan itu. Namun yang keempat, maka ditemukan sebuah ayat, wa may yabtaghi ghairal islami dinah falan yuqbala minhu. Ternyata pada ayat tersebut kata ghaira 3 huruf saja dihilangkannya. Maka berarti siapa yang mencari Islam maka tidak akan diterima. Padahal kalimat sesungguhnya adalah siapa yang mencari
agama selain Islam maka tidak akan diterima. Subhanallah. Ini tentu adalah jasa para hufaz, para penghafal Al-Quran. Baik, kita beralih kepada hifzuddin. Agama juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjaga sampai akhir zaman. Karena agama ini adalah min daruriyatil khams. Ada 3 aspek primer dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Maka yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Ada hifzul an-nasal, menjaga keturunan, hifzul aqli, hifzul mal. Ada 5 sebenarnya dalam maqasid syariah untuk dijaga dan dipelihara. Maka secara vertikal syariat itu menjaga aspek ini semua. Ada aturan-aturannya. Maka begitu pula lah dengan agama ini sudah dijaga. Bahkan yang dijaga dalam Islam tidak hanya agama Islam saja, agama apapun terjaga dan terpelihara. Jangan dihina Tuhan orang lain, jangan dihina agama orang lain, jangan dipaksa orang lain masuk ke dalam agama kita. Maka itulah sebuah ayat dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam agama. Ini artinya ya yang lebih tepat, la ikraha fid din, tidak boleh dipaksa orang lain itu masuk ke dalam agama. Tetapi ketika sudah berada dalam suatu agama, maka ada sebuah pemaksaan peraturan, ada satu hukum, ada satu ketentuan. Maka orang masuk di Universitas Medan Area saja tidak boleh dipaksa. Mau masuk silahkan, mau daftar silahkan, tetapi bila sudah masuk ke sini, maka ada aturan, ada peraturan. Ada ketentuan yang harus dilakukan. Maka demikian pula dalam agama. Meskipun la ikraha fid din, tidak perlu dipaksa dan tidak boleh dipaksa seorang masuk dalam agama. Tetapi bila sudah masuk ke dalam satu agama, maka laksanakanlah agama itu dengan sebaik-baiknya. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka ada satu rasionalisasi yang dilakukan oleh Al-Quran untuk satu legitimasi kebenaran Al-Quran atau agama Islam ini, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Maka sungguhnya sudah nyata, sudah nampak petunjuk itu. Kemudian faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur terhadap taghut pada Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka berarti dia sudah istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia sudah memegang sebuah ikatan yang kuat, yaitu ikatan iman, ikatan akidah. Maka jangan lagi diputuskan ikatan itu, jangan lagi dilepaskan. Karenanya dalam peraturan Islam, seorang yang murtad dari agamanya, maka dia harus dibunuh. Subhanallah. Meskipun peraturan itu tidak berlaku pada hari ini, tapi ketentuan itu tetap ada. Karena tidak boleh sembarangan untuk keluar masuk begitu saja dalam satu agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka itu adalah aspek vertikal. Syariat sudah menjaga itu semua, namun bagaimana implementasinya terhadap kita semua? Tentu inilah yang lebih penting, karena sungguh itu adalah tanggung jawab kita. Apabila menjaga agama ini, itu sebenarnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita jaga pun Allah akan menjaga agama ini. Tanpa kita tolong sekalipun Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mampu menolong dirinya. Maka ada orang yang mengatakan, kenapa harus menolong dan membela Tuhan? Tuhan itu perlukah dibela? Nauzubillah, kita bukan membela Tuhan, tapi kita membela kebenaran yang dibawa oleh ajaran-ajaran ilahiyah. Subhanallah. Maka
In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Bila kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan mengokohkan kekuatan kakimu atau kekuatan dirimu. Subhanallah. Maka implementasi inilah satu hal yang patut kita perhatikan dan kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Konteks implementasi ini kita bisa melihat sebuah hadis Nabi, sebuah kisah bersama Ibnu Abbas, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda kepada beliau, seorang sahabatnya yang sangat cerdas, yang didoakan oleh Rasulullah kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, fakihkan, pahamkanlah dia dalam agama ini dan ajarkannya kepadanya ta'wil atau tafsir. Maka Ibnu Abbas menjadi mufassir pertama dalam kehidupan muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dikatakan oleh Nabi ketika mereka berdua dalam satu kendaraan? Rasul mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil. Tentu Ibnu Abbas masih kecil ketika itu, maka dikatakan oleh Rasulullah dengan kata ghulam. Maka anak remaja atau fityatun, anak yang belumlah dewasa usianya, walaupun secara berpikir dia bisa melampaui orang dewasa, maka tetaplah dia sebagai ghulam. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka. Yang pertama, peliharalah dan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini implementasi pertama yang harus kita lakukan. Kita beribadah pada hari ini bukan sebagai sebuah ketentuan semata, tapi bagian dari menjaga syariat, menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam konteks syariat-syariat yang harus kita jaga. Dan dalam hal ini berarti kita juga menjaga diri kita sendiri, paling tidak menjaga diri kita dari api neraka. Masya Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah itu berada di sisimu, atau mengarah kepadamu. Maka banyak juga hadis-hadis yang berkenaan dengan ini, hadis-hadis qudsi diantaranya, siapa yang mendatangi Allah berjalan, maka Allah akan mendatanginya berlari. Maka ini sesuai dengan konteks ini, siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan mendampinginya. Tajid tujahaka, maka Allah akan mendampingimu. Bukankah pendamping yang terbaik dalam kehidupan kita hanya Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang menjaga dirinya dengan para penjaga-penjaga yang kuat, bodyguard yang hebat. Tetapi sungguhnya penjaga yang paling baik dalam kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hidup kita terjaga apabila kita tidak dapat menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Selanjutnya Nabi mengajarkan, iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Namun kejahiliahan sampai hari ini masih merajalela. Ada yang meminta pertolongan kepada kahin atau kepada kahin, para ahli sihir, atau apa istilahnya dalam konteks kita, para kahin ahli sihir yang bekerja sama dengan jin, lalu mungkin bisa menjaga seorang dalam satu konteks. Tetapi sesungguhnya penjagaan Allah jauh akan lebih baik lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa alam
annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, apabila sekelompok orang atau umat, banyak orang berkumpul bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebuah penutup dari hadis ini yang cukup menarik, zafa'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah keringlah tinta dan telah kering pula kertasnya. Artinya ini sebuah ketentuan yang sudah final, sudah ketentuan yang pasti, maka tidak ada perlu lagi bagi kita untuk meragukannya, karena sesungguhnya la raiba fi, tidak ada keraguan lagi pada ajaran-ajaran Islam. Maka bila ada orang-orang jahil yang meragukan syariat-syariat Islam, maka tentu itu adalah bagian dari kemunafikan yang sesungguhnya kemunafikan itu lebih berbahaya daripada kekufuran. Kenapa? Orang munafik itu berada pada dua sisi. Pada saat fase Makkah qabla al-hijrah, maka tidak ditemukan orang-orang munafik. Kenapa? Di situ ada pemisahan yang beriman dan yang kufur. Tetapi ketika Islam sudah kuat, ketika Islam sudah banyak di kota Madinah atau ba'dal hijrah, maka banyak yang berkepentingan untuk berdiri di dua kakinya. Pada satu sisi dia mengatakan beriman kepada Rasulullah SAW, tetapi di sisi lain mereka katakan sesungguhnya itu hanya adalah istihza atau main-main saja. Maka begitu pula lah, masih didirikannya sholat, masih diucapkannya syahadat, tetapi sisi lain dengan kejahiliannya, sungguh banyak komentar-komentarnya, kebijakan-kebijakannya justru merugikan Islam itu sendiri. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memadakan hifzun ad-din itu hanya dari sisi vertikal oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita harus menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menolong agamanya. Karena apabila kita tidak mau masuk pada barisan orang-orang yang menolong agama Allah, maka akan ada generasi lain yang Allah hadirkan di muka bumi ini untuk menolong agamanya. Karenanya kita mengharapkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan di dunia ini, dan juga kebaikan di sisi Allah nantinya dalam kehidupan akhirat. Maka kebaikan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan menolong agamanya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون